Like, keep me where the light is, keep me where the brightest. Two left feet, can you show me where the ride is? I've been on the low side, I've been on the high side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Salsabila dengan NIM 0309192047, mahasiswi dari Tadris IPS 2 semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 zaman prasejarah, yaitu yang pertama masa berburu dan masa mengumpulkan makanan tingkat sederhana, yang kedua masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan yang terakhir masa perundagian. Dan di video ini saya akan sedikit menjelaskan 5 pisau analisis, yaitu bagaimana keadaan buminya, bagaimana flora dan faunanya, bagaimana manusianya, apa sih peralatan teknologi yang digunakan pada masa itu, dan bagaimana keadaan sosialnya. Baik, langsung saja, ini dia videonya. Sebelum kita mulai, apa sih itu zaman prasejarah? Zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Artinya, manusia hidup masih primitif, belum mengenal teknologi modern seperti sekarang ini. Kehidupannya masih sangat bergantung kepada alam. Baik, yang pertama, masa berburu dan masa mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa ini juga disebut dengan zaman Pleistosen. Apa itu zaman Pleistosen? Zaman Pleistosen adalah zaman pembebakan waktu geologi yang terjadi sekitar 2.588.000 tahun yang lalu. Dalam artian, kegiatan manusia itu sangat bergantung kepada alam. Bagaimana keadaan buminya pada saat ini? Pada masa ini, maksud saya, keadaan bumi pada masa ini sangat labil, dalam artian tidak stabil, banyak perubahan-perubahan iklim yang ekstrim. Akibatnya meluasnya es di permukaan bumi pada masa ini, dan unsur-unsur lingkungan yang terjadi pada masa ini, munculnya daratan-daratan baru dari dasar laut, undak-undak, dan sungai-sungai. Dan apapun yang terjadi kegiatan-kegiatan bumi yang terjadi pada masa ini dipengaruhi oleh tenaga endogen dan eksogen bumi. Nah, untuk flora dan faunanya, ada 3 jenis, yaitu fauna jetis, fauna trinil, dan fauna ngandong. Fauna pada masa ini merupakan evolusi dari zaman tersier sebelum zaman Pleistosen ini. Untuk floranya ada pohon jeruk dan Feronia elefantum, dan ukuran-ukurannya lebih besar daripada flora dan fauna pada masa sekarang ini. Keberadaan manusia di zaman pertama ini di Indonesia sendiri diteliti secara 3 tahap, yaitu tahun 1989 sampai 1909, tahun 1931 sampai 41, dan yang terakhir 1952 sampai sekarang. Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Du Bois, dia menemukan Pithecanthropus erectus dengan fosil tulang leher, rahang, gigi, tulang paha, dan tulang kering. Dan Du Bois ini percaya kalau misalnya Pithecanthropus erectus ini hidup di daerah yang beriklim tropis. Lalu penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Tirhard, Overnoot, dan von Koningswold. Von Koningswold ini menemukan fosil Pithecanthropus solensis dengan tulang rahang dan gigi. Lalu yang ketiga, penemuan dari Pithecanthropus, tapi peneliti tidak mengelompokkan Pithecanthropus jenis apa di penelitian ketiga ini. Lalu ada Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan oleh Marx, dan di Indonesia sendiri ada 2 manusia purba, yaitu Homo sapiens dan Homo wajakensis. Peralatan teknologi yang digunakan manusia pada zaman ini jauh dari kata modern yang kita gunakan sekarang. Mereka berburu dan mengumpulkan makanan itu menggunakan teknologi yang sangat amat sederhana, sangat amat primitif. Dan salah satu contohnya itu kapak berimbas. Kapak berimbas itu kapak yang terbuat dari batu dan tidak bertangkai atau ada gagangnya gitu. Nah, untuk keadaan sosial dari manusia-manusia purba di zaman ini itu masih nomaden, artinya masih berpindah-pindah dan hidupnya itu sangat bergantung kepada alam. Terus mereka peneliti itu menemukan adanya patung-patung dewi yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Dalam artian orang-orang zaman pada masa Pleistosen ini mereka sudah mengenal adanya kepercayaan.
Nah, itu tadi masa yang pertama, masa berburu dan masa mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, masa berburu dan masa mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini dikenal juga dengan masa pasca Pleistosen. Kenapa disebut seperti itu? Karena kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan yang sebelumnya itu masih berlanjut di masa ini. Nah, bagaimana keadaan buminya? Keadaan bumi pada masa ini, perubahan iklim itu terjadi secara signifikan. Kalau misalnya di zaman Pleistosen sebelumnya itu es melebar ke seluruh permukaan bumi, maka di zaman ini terjadinya musim kemarau. Untuk floranya itu terdiri dari umbi-umbian, sayur-sayuran yang ukurannya sama, jauh lebih besar daripada ukuran tumbuhan pada saat ini. Untuk faunanya itu ada biawak, kera, banteng, rusa, dan lain-lain. Dan untuk manusia sendiri ditemukan dua ras pada masa pasca Pleistosen ini, yaitu ras Australopithecus dan ras Mongoloid. Mereka berburu rusa, badak, dan gajah untuk dijadikan bahan makanan mereka. Untuk peralatan dan teknologi sendiri, mereka masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana, jauh dari kata modern. Mereka menggunakan batu, tulang, dan tanduk hewan untuk dijadikan alat untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Bagaimana keadaan sosialnya? Keadaan sosial mereka itu tinggal di gua-gua terbuka, gua-gua payung, dan masih hidup secara nomaden. Tapi kalau misalnya makanan di sekitar guanya itu belum habis, mereka tetap tinggal di gua itu. Jadi mereka akan pindah ke daerah lain atau ke gua lain kalau misalnya bahan makanan di daerah di sekitar mereka tempat tinggal itu sudah habis. Nah, itu tadi masa berburu dan masa mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Selanjutnya ada masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini manusia sudah mulai berkembang, peralatan-peralatannya juga sudah mulai agak modern, dan hewan-hewan itu mulai diternakan dan tumbuhan-tumbuhan mulai dijadikan kebun. Nah, bagaimana keadaan buminya? Keadaan bumi pada masa ini sudah sangat stabil, sudah agak stabil dalam artian perubahan-perubahan iklim itu tidak terjadi secara signifikan, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, untuk flora dan faunanya ini sudah mulai berevolusi menjadi lebih kecil. Jadi ukurannya itu tidak jauh berbeda daripada flora dan fauna sekarang ini. Untuk faunanya itu ditemukan banyak dari jenis Metrosilon. Untuk manusia pada masa bercocok tanam ini yaitu ras Mongoloid yang ditemukan di Bangkok, Thailand. Dan untuk ras Australopithecus ini sudah sangat jarang ditemukan di zaman ini. Lalu bagaimana peralatan dan teknologi yang digunakan pada masa ini? Ya sudah sangat agak modern lah gitu kan, karena kan manusia ini kan sudah sangat berkembang pada masa bercocok tanam ini. Alat-alat yang digunakan itu kapak lonjong, terus beliung, dan alat-alat umpan untuk menangkap ikan di sungai. Nah, bagaimana keadaan sosialnya? Karena topografinya itu sudah sangat stabil di bumi pada masa bercocok tanam ini, maka manusia-manusia itu sudah mengenal istilah kepemilikan tanah. Jadi kalau misalnya dia tinggal di daerah ini, ya ini dia milik tanahnya gitu. Nah, terus bentuk rumahnya itu kecil dan atapnya itu bulat-bulat. Lalu sistem kerjasama dan gotong royong ini sudah diterapkan pada masa bercocok tanam ini. Nah, itu tadi masa bercocok tanam. Selanjutnya ada masa perundagian atau bisa kita kenal dengan zaman logam. Kenapa disebut zaman logam? Karena penemuan-penemuan fosil yang ditemukan oleh peneliti pada saat ini, mereka menemukan bahwa banyaknya peralatan-peralatan yang digunakan pada masa perundagian ini terbuat dari logam.
Nah, untuk keadaan bumi itu sudah sangat stabil, dalam artian ya topografinya sudah stabil, perubahan iklimnya pun tidak secara signifikan lagi. Jadi sudah sangat bisa ditempati oleh manusia-manusia. Untuk flora dan faunanya nggak jauh berbeda dari masa bercocok tanam tadi, sudah agak sedikit lebih mengecil dan ukurannya itu tidak jauh berbeda daripada masa sekarang ini. Jenis-jenisnya pun ya sama pada masa saat ini. Nah, untuk manusia di zaman perundagian ini itu perpaduan antara ras Australopithecus dan ras Mongoloid, dan jumlahnya itu sudah semakin banyak. Bagaimana peralatan dan teknologi pada masa perundagian ini? Ya sudah dikatakan modern lah, karena kan pada masa ini manusia sudah mengenal namanya logam. Salah satu contohnya itu adalah nekara. Nekara itu alat musik yang digunakan untuk memanggil hujan, untuk upacara-upacara keagamaan manusia pada zaman itu. Nah, ada bejana juga, dan kapak-kapaknya itu sudah sangat amat modern gitu. Sudah bentuknya, sudah ada gagangnya, pokoknya sudah sangat modern lah daripada zaman-zaman sebelumnya. Terus bagaimana keadaan sosialnya? Nah, keadaan sosialnya ini kan sudah teratur. Manusia-manusia itu ada juga yang hidup di pegunungan, di sungai, di daerah terendah, di pantai. Dan mereka juga menyesuaikan bagaimana mereka mencari makanan sesuai dengan tempat tinggal mereka. Perdagangan juga udah mulai dilakukan di zaman ini, dan mereka juga memiliki perkampungan, gotong royong dan kerjasama itu juga semakin berkembang. Jadi keadaan sosial yang dilakukan pada masa zaman perundagian ini ya sudah seperti sekarang ini gitu, tidak ada bedanya. Mungkin yang membedakan itu ya zaman sekarang kan lebih modern sekali gitu daripada zaman perundagian ini. Nah, itu tadi 4 zaman prasejarah yang sedikit saya jelaskan. Jadi pada intinya dari zaman Pleistocene, pasca Pleistocene, bercocok tanam, dan perundagian atau zaman logam, manusia itu sangat berevolusi dan sangat berkembang cukup jauh, karena kan pada masa Pleistocene itu manusia masih primitif, dan zaman perundagian itu manusia sudah mengenal teknologi yang jauh lebih modern daripada masa Pleistocene. Jadi semua itu perlu proses, perlu waktu yang cukup lama untuk menjadikan manusia itu lebih berkembang di zaman perundagian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah informasi dan salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.